Ibrani 9, 11, 28. Ibrani 9, 11, 28. Tetapi ketika Kristus datang, imam besar dari hal-hal yang baik yang akan datang, melalui tabernakel yang lebih besar dan lebih sempurna, tidak dibuat dengan tangan, yaitu, bukan dari ciptaan ini, bukan dengan darah kambing dan anak sapi, tetapi dengan darahnya sendiri, dia pernah masuk ke tempat kudus, setelah melakukan penebusan kekal. Karena jika darah lembu jantan dan kambing jantan, dan abu lembu muda memercikan yang najis, menguduskannya, tentang penyucian daging, berapa banyak lagi darah Kristus, yang melalui roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa noda kepada Tuhan, membersihkan hati nurani Anda dari pekerjaan mati untuk melayani Tuhan yang hidup? Dan untuk alasan ini dia adalah perantara dari sebuah wasiat baru, sehingga, melalui kematian, untuk pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang ada di bawah wasiat pertama, mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan kekal. Karena di mana ada wasiat, kematian pewaris harus ikut campur. Karena suatu wasiat memiliki kekuatan di mana telah terjadi kematian, atau apakah itu akan memiliki nilai selama penguji hidup? Oleh karena itu juga yang pertama tidak ditahbiskan tanpa darah, karena ketika Musa telah menyampaikan semua perintah menurut hukum kepada semua orang, dia mengambil darah lembu dan darah kambing, dengan air, wol tirmizi, dan hisop, dan memercikkan buku yang sama dan semua orang, berkata, "Inilah darah wasiat yang diperintahkan Allah kepadamu." Dan demikian juga dia memerciki tabernakel dan semua perkakas pelayanan dengan darah. Dan hampir semua hal, menurut hukum, disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada remisi. Jadi sangat perlu bahwa gambaran dari hal-hal yang ada di surga harus dimurnikan dengan cara ini, tetapi hal-hal surgawi itu sendiri dengan persembahan yang lebih baik daripada ini. Karena Kristus tidak masuk ke dalam tempat-tempat kudus yang dibuat oleh tangan manusia, suatu gambaran dari yang benar, tetapi ke dalam surga itu sendiri, untuk menghadap hadirat Allah bagi kita, juga tidak untuk dirinya sendiri untuk mempersembahkan dirinya berkali-kali, karena imam besar memasuki tempat kudus setiap tahun dengan darah orang lain, kalau tidak, dia harus menderita berkali-kali sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang di akhir zaman dia pernah muncul, untuk menghapus dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan karena manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, setelah itu datang penghakiman, begitu juga Kristus, yang telah dipersembahkan satu kali untuk menghapus dosa banyak orang, akan muncul untuk kedua kalinya, tanpa dosa, kepada mereka yang menantikan keselamatannya. Ibrani 9, 11, 28. Ibrani 10, 1, 18. Karena hukum menjadi bayang-bayang dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan gambaran yang tepat dari hal-hal itu, ia tidak pernah dapat, dengan pengorbanan yang sama yang terus-menerus dipersembahkan setiap tahun, dapat menyempurnakan mereka yang datang kepada mereka. Jika tidak, mereka akan berhenti mempersembahkan diri, karena, setelah disucikan, para pendeta tidak akan pernah lagi memiliki kesadaran akan dosa. Namun, dalam pengorbanan ini, setiap tahun ada peringatan dosa, karena darah lembu dan kambing tidak mungkin bisa menghapus dosa. Oleh karena itu, memasuki dunia, dia berkata, "Pengorbanan dan persembahan tidak Anda inginkan, tetapi tubuh yang Anda persiapkan untuk saya, persembahan bakaran dan persembahan dosa tidak menyenangkanmu." Lalu dia berkata, "Lihatlah, aku datang, pada awal buku itu ada tertulis tentang saya, untuk melakukan kehendak Anda, ya Tuhan." Seperti yang dikatakan di atas, korban dan persembahan, dan korban bakaran dan persembahan untuk dosa yang tidak Anda inginkan, juga tidak Anda senangi, yang dipersembahkan menurut hukum. Lalu dia berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan." Singkirkan yang pertama, untuk menetapkan yang kedua. Dengan mana kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus, setelah dipersembahkan. Maka setiap imam muncul setiap hari, melayani dan mempersembahkan korban yang sama berkali-kali, yang tidak pernah dapat menghapus dosa, tetapi yang ini,
setelah mempersembahkan satu kurban untuk dosa selamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Mulai sekarang tunggu sampai musuhmu dijadikan tumpuan kakimu. Karena dengan satu persembahan Dia menyempurnakan selamanya mereka yang disucikan. Dan Roh Kudus juga bersaksi kepada kita, karena setelah berkata, "Ini adalah perjanjian yang akan saya buat dengan mereka setelah hari-hari itu," kata Tuhan, "Saya akan menaruh hukum saya ke dalam hati mereka, dan dalam pikiran mereka saya akan menuliskannya," menambahkan, "dan aku tidak akan pernah mengingat dosa dan kesalahan mereka." Sekarang di mana ada pengampunan untuk itu, tidak ada lagi korban karena dosa. Ibrani 10:1-18 komentar, Kristus Pengorbanan Terbaik bagian 2, tempat suci perjanjian baru. Pertanyaan diskusi: menurut Anda apa tujuan dari hewan kurban yang Allah perintahkan dalam perjanjian lama? Apa artinya di ayat 14 untuk membersihkan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa maut dan di ayat 15 untuk membebaskan mereka dari dosa yang dilakukan di bawah perjanjian pertama? Sebagai seorang Kristen, pernahkah Anda mengalami hal ini dalam hidup Anda? Atau apakah itu lebih seperti hal-hal yang kita anggap benar dengan iman tetapi mungkin tidak memiliki pengalaman khusus yang terkait dengannya? Juga di ayat 15, apakah warisan kekal yang dijanjikan itu? Menurut surat wasiat, siapa yang harus mati untuk memperoleh warisan? Versi Kapan Butir 16,17. Jadi siapa yang mati untuk kita agar kita bisa mendapatkan warisan abadi? Versus 26, hal ini membuat Kristus menjadi siapa? Ayat 19-22, apa istimewanya darah? Imamat pukul 17:11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Berhasil apa yang dikatakan pukul 9:27 tentang gagasan reinkarnasi? Ayat 25, apakah perlu untuk kembali mengorbankan Kristus secara terus-menerus, seminggu sekali seperti yang dilakukan umat Katolik dalam pelayanan persekutuan mereka, seperti di bawah perjanjian lama? Apakah Anda merasa bahwa darah Kristus cukup bagi Anda untuk memperoleh warisan kekal, atau apakah Anda merasa bahwa Anda harus menambahkan keringat dan darah Anda sendiri untuk menutupi kekurangan Anda? Bandingkan dengan pukul 10:14 komentar Ibrani 9:11-14. Ibrani 9:11-14, ketika Kristus datang sebagai imam besar dari hal-hal yang baik yang sudah ada di sini, Ia melewati tabernakel terbesar dan tersempurna yang tidak dibuat oleh manusia, yaitu bukan bagian dari ciptaan ini. Dia tidak masuk melalui darah kambing dan anak sapi, tetapi Dia memasuki tempat yang paling suci sekali untuk selamanya dengan darahnya sendiri, setelah memperoleh penebusan kekal. Darah kambing dan lembu jantan dan abu lembu yang dipercikkan ke atas mereka yang najis, menguduskan mereka supaya bersih lahiriahnya. Tuhan, bersihkan hati nurani kami dari tindakan yang mengarah pada kematian, agar kami dapat melayani Tuhan yang hidup. Hal-hal baik yang sudah ada di sini adalah hal-hal seperti pengampunan dosa, adopsi ke dalam keluarga Allah, regenerasi, bahkan kehidupan kekal itu sendiri dimulai sekarang. Jangan melebih-lebihkan hal-hal buatan manusia, bahkan jika hal itu ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya, pada satu titik dalam Bilangan 21 ketika orang berdosa terhadap Allah. Kemudian sang Bagaf mengirim ular-ular berbisa ke antara mereka. Mereka menggigit orang dan banyak orang Israel mati. Komentar, darah lembu jantan dan kambing. Orang-orang datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa ketika kami berbicara menentang Tuhan dan menentangmu. Berdoalah agar Tuhan menjauhkan ular-ular itu dari kami." Jadi Musa berdoa untuk orang-orang itu. Tuhan berkata kepada Musa, "Buatlah seekor ular dan letakkan di tiang, siapapun yang digigit dapat melihatnya dan hidup." Bilangan 21:6-8. Nah, terjadi beberapa waktu setelah itu Raja Hizkia mematahkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa, karena sampai saat itu orang Israel membakar dupa di dalamnya, dan menyebutnya Neustan. 2 Raja-Raja 18:4. Benda-benda ciptaan ini tidak menyucikan, baik itu bangunan, lembaga, upacara dengan unsur-unsurnya.
Jadi Paulus menulis keprihatinannya untuk orang-orang Kristen Galatia. Sekarang, setelah kamu mengenal Tuhan, bahkan dikenal oleh Tuhan, bagaimana kamu berbalik lagi ke elemen yang lemah dan pengemis? Kepada siapa kamu kembali ingin menjadi budak? Amati hari dan bulan dan musim dan tahun. Galatia 4:9-10. Di bawah hukum Musa, para imam menggunakan darah binatang. Tetapi darah lembu jantan dan kambing tidak mungkin dapat menghapus dosa. Iber 10:4. Mereka berasal dari ciptaan ini. Tetapi Yesus bukan dari ciptaan ini. Karena melalui Dia segala sesuatu dijadikan, tanpa Dia tidak ada yang dibuat. Yohanes 1:3. Demikianlah nilai darahnya yang menebus dosa. Anda tidak dapat menyembuhkan dosa dengan menutupi gejalanya. Karena itu, Yesus berkata tentang orang-orang yang baik secara lahiriah pada zamannya, celakalah kamu, guru-guru hukum dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh dengan keserakahan dan pemanjaan diri. Orang Farisi buta, cawan dan pinggan dibersihkan dulu bagian dalamnya, baru bagian luarnya juga bersih. Mat 23:25-26. Darah Kristus membersihkan kesalahan dosa. Tapi sementara darah berurusan dengan pembenaran kita, itu tidak berakhir di situ. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, Dia juga akan menguduskan. Melalui kelahiran baru, bagian dalam cawan disucikan sehingga kita dapat melayani Tuhan, bukan dengan keengganan daging, tetapi dengan kuasa Roh. Ibrani 9:15. Ibrani 9:15. Oleh karena itu Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru, sehingga mereka yang dipanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sekarang Ia telah mati sebagai tebusan untuk membebaskan mereka dari dosa yang dilakukan di bawah perjanjian pertama. Komentar: perantara dari perjanjian baru bukan karena dosa tidak diampuni sebelumnya, tetapi mereka diampuni untuk mengantisipasi kedatangan Kristus, menunjukkan kebenarannya pada saat ini. Lalu bagaimana menjadi orang benar dan yang membenarkan mereka yang beriman kepada Yesus? Roma 3:25-26. Perjanjian baru dengan janji-janjinya adalah eksklusif bagi yang terpanggil. Dipanggil melibatkan mendengarkan Injil dan menanggapi panggilan Anda. Jadi marilah kita semua aktif dalam memanggil orang-orang untuk beriman. Mengenai Kristus yang membayar dosa, beberapa orang mungkin bertanya kepada siapa pembayaran itu dilakukan dan bagaimana pembayaran itu dilakukan. Saya percaya bahwa ada beberapa aspek dari sifat yudisial Tuhan yang berperan di sini. Salah satu yang kita semua kenal adalah bahwa Tuhan menuntut kompensasi atas dosa yang dilakukan. Tetapi aspek lainnya adalah bahwa Tuhan juga memberi kompensasi kepada mereka yang menderita penderitaan yang tidak beralasan. Kristus menderita secara tidak adil di tangan orang-orang yang tidak saleh, dan untuk itu Ia berhak atas kompensasi. Sang Pencipta sendiri berada dalam daging. Nilai penderitaan seperti itu memenuhi syarat Dia untuk membayar dosa dunia. Dengan demikian pembayaran dilakukan untuk sifat yudisial Allah. Setelah dosa-dosa kita dibayar, kita tidak lagi tunduk pada penghukuman yang terkait dengan kesalahan dosa. Demikian pula, takdir kita adalah untuk bebas dari korupsi yang terkait dengan dosa yang, antara lain, mempengaruhi perilaku kita. Tapi kami dibebaskan untuk melayani Tuhan. Kamu telah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6:18. Kamu, saudara-saudaraku, telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan gunakan kebebasan Anda untuk menuruti sifat berdosa Anda. Sebaliknya, layani satu sama lain dengan kasih. Galatia 5:13. Ibrani 9:16-17. Ibrani 9:16-17. Dalam hal surat wasiat, perlu dibuktikan kematian orang yang membuatnya, karena surat wasiat hanya berlaku ketika seseorang meninggal. Itu tidak akan berpengaruh selama pembuatnya masih hidup. Komentar: pembacaan perjanjian ada analogi serupa mengenai perkawinan yang diberikan Paulus dalam Roma 7 yang dimulai dengan, misalnya,
menurut hukum seorang perempuan yang kawin terikat dengan suaminya selama suaminya hidup, tetapi jika suaminya meninggal, ia bebas dari hukum menikah. Jadi jika dia menikah dengan pria lain ketika suaminya masih hidup, dia disebut pezina. Tetapi jika suaminya meninggal, dia bebas dari hukum itu dan bukan pezina, meskipun dia menikah dengan pria lain. Jadi, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati untuk hukum tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Roma 7:2-4. Tentu saja, sebagai prinsip interpretasi, seseorang tidak boleh terlalu banyak membaca analogi semacam itu, karena semua analogi gagal di beberapa titik. Lebih baik fokus pada maksud penulis sebagaimana dinyatakan secara eksplisit. Namun menarik untuk melihat surat-surat perjanjian baru berbicara tentang warisan atau mewarisi kerajaan Allah. Warisan tidak diperoleh sampai pewaris meninggal. Ibrani 9:18-20. Inilah sebabnya bahkan perjanjian yang pertama tidak dapat dilaksanakan tanpa darah. Ketika Musa telah mengumumkan semua perintah hukum kepada semua orang, dia mengambil darah lembu, bersama dengan air, wol kirmizi, dan cabang hisop, dan memercikkan gulungan itu dan semua orang. Dia berkata, inilah darah perjanjian, yang diperintahkan Allah kepadamu untuk ditaati. Keluaran 24:8. Demikian pula, Yesus berkata tentang perjanjian baru, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan untukmu. Lukas pukul 22:20 menarik bahwa dia menyebutkan darah bersama dengan air. Ketika Kristus mati, seorang prajurit menikam lambungnya dan darah serta air keluar. Tidak ada pengampunan, tidak ada darah. Ibrani 9:21-22. Dengan cara yang sama ia memerciki baik kemah suci maupun segala sesuatu yang digunakan dalam upacara-upacaranya dengan darah itu. Memang, hukum mengharuskan hampir semuanya dibersihkan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku memberikannya kepadamu untuk membuat pendamaian bagi dirimu sendiri di mezbah, itu adalah darah yang membuat pendamaian bagi kehidupan seseorang. Imamat pukul 17:11. Karena kamu tahu bahwa bukan dengan barang-barang yang dapat musnah seperti perak atau emas kamu ditebus dari jalan hidup kosong yang diwariskan kepadamu oleh nenek moyangmu, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. 1 Petrus 1:18-19. Jika kita berjalan dalam terang, sama seperti Dia dalam terang, kita memiliki persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1:7. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia Allah. Efesus 1:7. Kematian Kristus di kayu salib, sebuah fakta yang disangkal oleh Muslim dan diremehkan oleh orang Yahudi.